Saudara Presiden Prabowo Subianto membatalkan aturan larangan pembelian gas 3 kg di pengecer 3 hari setelah diterapkan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Pembatalan ini justru disampaikan oleh Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko juga menegaskan bahwa kebijakan larangan penjualan LPG 3 kg bukan dari Presiden. Kita bahas soal gaduh kebijakan gas 3 kg ini. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Saudara, Wakil Ketua Komisi 6 Fraksi Gerindra, Bang Andre Rosiade. Ya, saya ke Bang Andre dulu. Bang Andre, ini apakah kebijakan ini murni atas inisiatif Menteri atau memang sebenarnya sebelumnya itu sudah ada komunikasi begitu dengan Presiden? Ya, kalau mendengarkan keterangan Pak Menteri maupun Bang Dasko ya kan jelas ini kebijakan yang diambil oleh Menteri SDM ya, dan kebijakan sudah diambil lalu ternyata ada kegaduhan, Presiden memperhatikan masukan rakyat lalu langsung dievaluasi, dan itu yang terjadi. Berarti memang ini tanpa sepengetahuan Presiden begitu? Ya, sesuai keterangan Menteri SDM dan Pak Dasko kan sama bahwa ini kebijakan yang diambil oleh Menteri. Presiden tidak diberitahu, lalu muncullah protes di sana sini, lalu Presiden mengambil kebijakan untuk memerintahkan Menteri SDM segera mengembalikan agar pengecer bisa menjual kembali LPG 3 kilo. Berarti Bang Andre, berarti ini bisa dikatakan tidak ada komunikasi begitu, karena kalau sebuah kebijakan itu mau disampaikan kan butuh analisa, persiapan sebelumnya. Berarti sebelumnya tidak ada komunikasi ya, begitu antara Presiden dan Menteri? Ini, Mas. Kalau kan tidak semua dilaporkan ke Presiden. Cuma agak mengusik nalar kita saja. Sebetulnya kalau memang ada momentum begitu dan legal, artinya hal yang sudah biasa dan harus kita terima sebagai hal yang maklum, bukan tidak mungkin nanti akan ada muncul lagi menteri buat kebijakan begini begitu, diprotes oleh masyarakat, dicabut oleh Presiden. Nah, terus begitu sehingga orang tahu Presiden kita ini adalah pembela kita. Membela dari siapa? Dari menterinya. Kan jadi lucu kalau begitu. Ini logika sederhana. Pak Prabowo pro kepada rakyat. Dia tidak mau rakyatnya susah. Dia cabut kebijakan itu. Satu, apa yang membuat rakyat susah? Kebijakan itu. Dua, siapa yang memunculkan kebijakan itu? Menteri. Siapa yang angkat menterinya? Pak Prabowo. Gimana kalau begitu? Ini kok jadi seperti orang tua datang ke rumah tetangganya ngasih duit gara-gara anaknya nyolong bangga tetangganya gitu. Jadi anaknya merugikan tetangga, orang tua yang turun tangan. Apa ya begitu mekanismenya ya? Mestinya orang-orang seperti Pak Ade Armando itu yang begini-begini coba dibicarakan, coba speak up itu. Ini kan narasi-narasi yang membuat ya dalam tanda kutip masyarakat kan bingung. Apalagi kalau kita dengar narasi terakhir itu, kan tidak semua apa yang mau dilakukan menteri maksudnya itu harus dilaporkan ke Presiden. Sebetulnya itu bisa kita pahami ya. Misalnya menterinya mau rapat kan nggak mesti laporan juga. Tapi kalau mau membuat kebijakan yang cakupannya untuk seluruh lapisan masyarakat, masa ia itu masuk kepada yang tidak perlu dilaporkan ke Presiden? Karena kalau begini terus, wah enak itu. Pak Prabowo itu tidak akan pernah tercela. Setiap menteri kan bisa aja dia bikin acara yang macam-macam, yang meresahkan masyarakat. Misalnya tiba-tiba minyak dinaikkan, tiba-tiba BBM dinaikkan, tiba-tiba pajak dinaikkan, tiba-tiba semua ada kebijakan. 3 hari setelah itu datang pahlawannya Pak Prabowo. Wah, selalu menjadi superhero kalau begitu. Satu lagi, ini juga bisa jadi momentum, bisa jadi satu keadaan di mana ketika masyarakat sedang fokus kepada sesuatu, taruhlah pagar laut. Sampai sekarang belum ada itu yang tersangka satupun. Sudah diputuskan dicabut, tapi yang nanam juga belum ada yang tahu. Apa tumbuh sendiri itu bambu? Itu sudah turun pemberitaannya. Gara-gara apa? Gara-gara masyarakat ya resah di bagian yang paling krusial, yaitu mau masak nggak ada gasnya. Bayangkan nanti kalau ada masalah lagi, isu-isu apa, tiba-tiba masyarakat langka minyak goreng, ngantri kemana-mana 3 hari 4 hari, dicabut oleh presidennya. Mestinya Mas siapa namanya tadi itu, Ade Armando itu loh dibicarakan gitu. Gaya-gaya komunikasinya para pejabat ini kan pejabat semua yang menjawab itu, yang ditanyakan pejabat itu. Apa masuk akal komunikasi begitu itu loh, memberikan pemahaman kepada kita itu loh.
Kalau saya bicara-bicara agama lah ya. Dan itu maslahatnya luar biasa. Termasuk kepada presenter ini kita terwakili gitu. Pertanyaan paling dasar kita itu sampai, memangnya presidennya nggak tahu? Kok kata Pak Dasko presiden nggak tahu? Kok kata Pak Dasko itu bukan program presiden? Itu Pak Bahlil itu. Presidennya nggak tahu gitu, menterinya mau ngapain gitu. Wah. Kan repot kalau seperti itu. Kita sebagai orang awam juga bertinyi-tinyi gitu. Ini bagaimana caranya atau bagaimana mekanismenya? Ada kebijakan yang menyangkut semua orang, presidennya nggak tahu. Kok jadi kayak yang sebelumnya? Jangan tanya saya. Ini ya, ini bukan kritik, bukan apa. Cuma agak mengusik nalar kita saja. Sebetulnya kalau memang ada momentum begitu dan legal, artinya hal yang sudah biasa dan harus kita terima sebagai hal yang maklum, bukan tidak mungkin nanti akan ada muncul lagi menteri buat kebijakan begini begitu, diprotes oleh masyarakat, dicabut oleh presiden. Nah, terus begitu sehingga orang tahu presiden kita ini adalah pembela kita. Membela dari siapa? Dari menterinya. Kan jadi lucu kalau begitu. Ketika presiden itu dianggap pro kepada rakyat, ini logika sederhana. Pak Prabowo pro kepada rakyat, dia tidak mau rakyatnya susah, dia cabut kebijakan itu. Satu, apa yang membuat rakyat susah? Kebijakan itu. Dua, siapa yang memunculkan kebijakan itu? Menteri. Siapa yang angkat menterinya? Pak Prabowo. Gimana kalau begitu? Menteri kan pembantu presidennya. Ini kok jadi seperti orang tua datang ke rumah tetangganya ngasih duit gara-gara anaknya nyolong bangga tetangganya gitu. Jadi anaknya merugikan tetangga, orang tua yang turun tangan. Apa iya begitu mekanismenya ya? Jadi menteri-menteri ini, jadi kalau kita positioning ya, atau placing penempatan, apa yang dilakukan oleh Prabowo? Menyelamatkan rakyat dari kesulitan. Apa kesulitannya? Sulit untuk beli gas. Siapa yang menyebabkan kesulitan itu? Pak Bahlil. Kebijakannya. Oh, begitu. Kalau itu nggak diterima logika itu, terus kira-kira siapa yang membuat rakyat sulit itu siapa? Pohon pisang? Kan enggak, kan ada orangnya, ada menterinya, ada kebijakannya. Kalau itu bukan untuk menyulitkan rakyat, loh, kalau itu bukan untuk menyulitkan rakyat atau dalam tanda kutip membuat rakyat sulit, ngapain Prabowo membatalkan itu? Dan misalnya itu bukan sesuatu yang membuat rakyat sulit, Prabowo membatalkan itu ya berarti bukan mengangkat kesulitan, kesulitannya nggak ada kok. Jadi ada asap, ada api, ada kesulitan, mesti ada penyebabnya, pemicunya. Jangan kita bicara siapa yang menangkap atau siapa yang membereskan. Sama dengan beginilah, polisi nangkap maling, jasa polisinya itu. Tapi harus ada malingnya. Gak mungkin polisi itu berjasa nangkap maling tanpa ada malingnya. Ketika ada penghapus, ya, ada sesuatu yang menganulir sesuatu yang salah, itu mesti ada yang salah dulu. Itu logika sederhana itu. Bapak Armando itulah coba dibicarakan itu. Hebat Anda kalau berani begitu itu. Jangan segala aneh-aneh aja ya. Ini lelucon aja, membuat kita berpikir sehat. Nah kalau begini-begini bolehlah kamu berpikir sebebas mungkin, boleh. Jangan nafsir-nafsirkan Al-Quran. Yang begini-begini aja coba ditafsirkan itu, narasi-narasi itu. Maksudnya apa ini Pak Dasko? Kok bisa seperti presiden nggak tahu menahu tiba-tiba ada kebijakan? Ketika presidennya mencabut itu, presiden pahlawan. Pahlawan dari apa? Dari pahlawan bagi siapa? Bagi masyarakat. Masyarakat kenapa anggap presidennya pahlawan? Karena masyarakat terselamatkan. Diselamatkan dari apa? Kesulitan gas. Siapa yang membuat kesulitan itu? Sesederhana itu. Ya. Sesederhana itu.